Apa dalilnya ta'aruf ini? Jadi ada dalam surah Al-Hujurat ayat 13, itu sama-sama kita tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa khalaqnakum syu'uban wa qabaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Sarjana KPI yang muda yang berkarya. Di samping saya sudah ada Kak Diah Hilda SAG Esos. Beliau adalah salah satu pengajar di pondok pesantren yang ada di Bekasi. Assalamualaikum Kak Hilda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Hari ini kita mau bahas tentang tema apa nih Kak? Ya, insya Allah pada kali ini kita akan membahas tentang isu yang sedang booming belakangan ini, yaitu tentang ta'aruf. Teman-teman, kita akan membahas tentang ta'aruf yang akan dijelaskan oleh Kak Diah Hilda. Silakan Kak Diah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan sama-sama belajar mengenai ta'aruf. Jadi ta'aruf di sini yang kita maksud adalah ta'aruf yang berkaitan dengan pernikahan. Karena ada juga yang membahas tentang ta'aruf itu dari segi tasawuf. Jadi kalau dari segi pengertian bahasa, ta'aruf itu asal katanya dari arafa. Kemudian dia berpindah ke wazan sulasi mujarrad, sulasi mazid dengan tambahan alif dan ta. Jadi at-ta'aruf, ta'arufa ya ta'arufu. Jadi setiap kali kita menemukan kata-kata dalam bahasa Arab yang di tengahnya itu tambahkan alif, maka itu berarti saling. Jadi arafa artinya ingin kenal. Kemudian kalau kita berkata ta'arufa artinya sama-sama saling mengenal. Jadi ta'aruf ini bukan dari hanya segi laki-laki atau dari sisi perempuan saja yang ingin kenal, tapi ta'aruf. Jadi dua, saling mengenal. Ya. Kemudian apa dalilnya ta'aruf ini? Jadi ada dalam surah Al-Hujurat ayat 13, itu sama-sama kita tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi dalam ayat surah Al-Hujurat ayat 13 ini Allah berfirman, wahai para manusia, sesungguhnya kami itu menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Siapa laki-laki dan perempuan ini? Yaitu Adam dan Hawa. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Jadi berbangsa-bangsa di sini bertujuan untuk sama-sama manusia saling mengenal. Jadi misalnya Fira orang mana? Dari syu'uban wa qabail yang mana? Dari bangsa yang mana? Misalnya dari Kaliabang. Jadi kan kita ta'aruf, artinya tahu Fira yang mana? Fira yang orang Kaliabang misalnya. Beda lagi kalau misalnya Allah berfirman inna khalaqnakum enggak ada syu'uban wa qabail. Bagaimana kita tahu Fira yang mana? Enggak tahu orang mana, karena enggak jelas syu'uban wa qabail ini. Jadi kalau dalam tafsir Az-Zuhaili itu dikatakan bahwa lita'arafu ini untuk sama-sama kita saling kenal. Jadi orang itu salah kadang-kadang dia lebih tinggi misalnya syu'uban wa qabailnya, dia malah tafakhur bil ansab, atau dia malah meninggikan nasabnya. Padahal Allah menciptakan kita syu'uban wa qabail itu untuk apa? Lita'arafu, untuk sama-sama saling mengenal. Begitu. Kemudian apa kaitannya ta'aruf ini dengan pernikahan? Jadi sebenarnya menanyakan ini ke saya itu sebenarnya kurang feel dapatnya, karena seperti kita menjelaskan haji, orang yang menjelaskan itu belum pernah haji misalnya. Kalau ditanya, muridnya nanya, Ustazah misalnya, Makam Madinah itu jauh apa enggak? Lah saya nggak tahu karena saya belum pernah haji gitu. Jadi kurang dapat feelnya. Sama halnya menanyakan ini ke saya karena belum pernah melakukan ta'aruf dan belum pernah menikah, dan sekarang juga masih single gitu. Jadi kurang feelnya. Maka buat teman-teman yang ada di rumah yang nonton ini,
mudah-mudahan bisa nonton dan bisa mengkoreksi kalau ada yang salah dan ada yang ditambahin silakan aja ya. Jadi sama-sama belajar kita di sini. Jadi kita saling sharing ya. Iya. Jadi ta'aruf ini kalau kaitannya dengan pernikahan, umumnya orang melakukan ta'aruf itu sebelum khitbah. Tapi sepanjang yang saya baca itu belum ada yang membahas khusus tentang ta'aruf atau bab ta'aruf, itu belum ada. Dari beberapa yang pernah saya pelajari itu belum ada. Tapi saya menemukan ada satu pembahasan dalam Fiqh Islam Adilatu karya Az-Zuhaili mengatakan bahwa salah satu hikmah Allah atau syariat Islam mengadakan adanya khitbah itu adalah untuk ta'aruf. Kita yang pertama mengenal bagaimana keluarganya dan lain sebagainya. Jadi dalam bahasan-bahasan ulama itu sebenarnya tidak ada atau belum ada atau mungkin saya belum baca bab khusus yang menerangkan tentang ta'aruf. Tapi dalam karyanya Az-Zuhaili ini membahas bahwa hikmah salah satu diadakannya atau disyariatkannya khitbah adalah untuk ta'aruf. Jadi kalau misalnya kita bisa buat kesimpulan, ta'aruf itu adalah salah satu daripada rangkaian khitbah gitu. Yang mana ketika orang mau melakukan khitbah atau lamaran itu yang pertama harus ditempuh adalah ta'aruf. Jadi kalau misalnya kita mau membuat kesimpulan sekali lagi bahwa ta'aruf itu adalah salah satu daripada rangkaian daripada khitbah. Kapan ta'aruf ini bisa dilakukan? Jadi kalau ada seorang yang sudah memiliki kematangan dalam dirinya dan ingin melakukan atau ingin berkeluarga, kemudian dia bisa melakukan ta'aruf ini. Kemudian dalam surah Al-Hujurat ini ayat 13 sebenarnya menunjukkan kepada kita bagaimana konsep daripada ta'aruf itu. Yang pertama, inna khalaqnakum, inna kata Allah tuh pasti. Sesungguhnya itu manusia tuh nggak ada yang jomblo. Allah pasti menciptakan sesuatu yang berpasang-pasangan. Jadi konsep pertama dalam surah Al-Hujurat ini itu. Inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Jadi semua yang Allah ciptakan itu pasti ada pasangannya. Jadi itu Allah pakai inna. Jadi taukid. Itu jangan ragu karena pasti. Iya, karena itu udah pasti. Kemudian yang kedua, min dzakari wal unsa. Jadi konsep ta'aruf dalam surah Al-Hujurat ini adalah min dzakari wal unsa. Zakar dan unsa, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada yang suka laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, berarti itu ada yang salah dalam dirinya. Karena Allah di sini mengatakan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kemudian yang terakhir adalah wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Jadi kalau kita ta'aruf di kampung kita itu misalnya saya nggak laku-laku gitu. Ya kita jangan ngerasa kita itu berarti nggak ada jodohnya. Sedangkan di dalam surah ini wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kalau nggak dapat di kampung satu, kampung lain. Nggak dapat di kecamatan satu, dapat mungkin di provinsi atau dan lain sebagainya. Jadi ada 3 konsep dalam surah Al-Hujurat ini mengenai ta'aruf. Kemudian kapan ta'aruf, terus apa dulu yang akan kita gali datanya dari ta'aruf ini. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan. Ya, jadi kalau dalam hadis Nabi yang kita tahu bahwa hadis Nabi ini adalah penjelas daripada Al-Quran. Jadi ada hadis yang mungkin ya sering kita dengar juga ya. Dan kahul mar'ah di arba'in. Nikahilah wanita itu karena 4. Yang pertama li jamaliha. Karena apa? Karena cantiknya. Terus yang kedua li maliha, karena hartanya. Kemudian li nasabiha, kemudian terakhir li diniha. Nah, yang perlu kita gali dalam ta'aruf ini sesuai dengan hadis Nabi. Yang pertama li jamaliha. Kadang-kadang kita belum berpikiran terbuka. Misalnya Vira kok bawa cowok jelek banget misalnya. Padahal kan disuruh Nabi li jamaliha biar ganteng.
Sedangkan maksudnya kita belum berpikiran terbuka, sebenarnya ganteng itu apa sih, cantik itu apa, yang sebenarnya tuh kayak gimana, Apakah panasnya, apakah apa-apanya? Iya. Jadi dalam hadis yang lain Nabi juga sudah menjelaskan tentang ini. Jadi yang namanya cantik itu bukan sekedar paras dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa cantik atau ganteng itu relatif dari segi mana kita mau melihat itu. Dalam hadis lain Rasulullah sudah menjelaskan bahwa Nabi ditanya, ayun nisa'i khairun. Perempuan mana yang paling baik? Kemudian Nabi menjawab, allati tusirru idza nadharu. Yaitu perempuan yang kalau kita pandang itu udah senang gitu. Iya, walaupun dia mungkin gak cantik gitu. Seperti misalnya dulu ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu, itu benar-benar ngerasa takut karena baru pertama kali melihat Jibril. Udah takut, gemeter dan sebagainya. Kemudian pulang ketemu Khadijah, itu baru melihat muka Khadijah aja Nabi itu udah hilang ketakutannya. Kemudian masuk ke kamar diselimutin oleh Siti Khadijah, itu tambah mereda ketakutan Nabi SAW. Mungkin itulah salah satu yang dikategorikan sebagai cantik, ya. Cantik kalau iya. Kemudian di lanjutan hadis itu adalah apabila perempuan itu diperintahkan, dia itu tidak mengingkari. Jadi cantik di sini adalah cantik perangainya, dan apabila kita melihat dia itu udah bodoh, udah tenang. Kemudian apalagi yang kita harus gali dalam ta'aruf ini adalah yang kedua, lihat untuk hartanya, Jadi kalau misalnya Vira pulang-pulang kok ini bocor gembel banget misalnya gitu, padahal Nabi suruh apa? Lihat untuk hartanya, kenapa ini gembel banget dibawa gitu. Sedangkan kalau kita mau mengkaji lagi dari segi hadis yang lain, bahwa memang salah satu kewajiban atau tugas istri adalah untuk mengelola harta suami. Jadi istri ini mendorong agar supaya suami itu pertama tidak mendapatkan harta itu yang dia kasih makan buat istrinya, buat anak-anaknya itu dari yang haram. Kemudian dikelola oleh istri, itu adalah salah satu daripada istri yang terbaik gitu. Jadi ketika kita ta'aruf ini, kita gali mengenai ekonomi, yang pertama kita harus tahu dia belanjanya sebulan itu berapa. Ada kesamaan nggak dalam mengelola ekonomi sama kita, sama yang mau ngelamar. Jadi lihat ini bukan dia banyak hartanya dan lain sebagainya, tapi lebih ke situ. Yang mana hadis-hadisnya mungkin teman-teman sudah banyak tahu bahwa ya salah satu daripada tugas itu adalah mengelola harta suami. Kemudian yang ketiga adalah dinasabiha. Dinasabiha misalnya lah, ini Vira bawa ini orang mana gitu. Sedangkan dinasabiha ini bukan kita harus yang milih orang kaya atau yang darah biru dan lain sebagainya, tapi kata Nabi ada ketika bersama sahabat, Nabi itu bilang, hindarilah kamu daripada al-khudra ad-diman, yaitu tumbuhan yang hijau cantik tapi dia itu kotor. Kemudian sahabat bilang, itu khudra ad-diman itu apa ya Rasulullah? Yaitu perempuan yang cantik tapi tumbuh di tempat yang kotor. Jadi kita harus tahu, kita gali, walaupun mungkin dia bukan anak bangsawan tapi dia tumbuh di tempat yang baik. Kemudian yang terakhir adalah lidiniha. Kemudian dilanjutkan fadhar bizatidin tadi bagian. Kalau kita milih yang terakhir ini atau kita gali tentang agamanya, itu kita nggak bakalan rugi, insya Allah akan beruntung gitu. Dan di hadis-hadis Nabi juga bilang jangan ragu untuk nikahin orang yang bagus agamanya. Ya. Jadi dalam konsep ta'aruf itu ya, yang kita perlu ketahui adalah pertama tadi mengenai bagaimana dia mengelola keuangan, cantik perangainya. Yang ketiga bagaimana dia tumbuh, Yang terakhir adalah mengenai agamanya. Dan kalau kita milih yang agamanya ini, mendahulukan yang agamanya ini, insya Allah kita akan
tidak akan rugi, insya Allah akan dunia akhirat. Jadi yang ketiga di atas itu hanya tambahan aja gitu. Ya. Teman-teman, tadi sudah dijelaskan tentang ta'aruf oleh Kak Dian Hilda. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang akan dijawab ya oleh Kak Dian Hilda. Siap Kak Dian Hilda? Ya, insya Allah, mudah-mudahan. Kak, yang pertama dari Eka Rahmawati. Bolehkah ta'aruf itu dipublikasikan, misal ke sosial media? Kalau tidak boleh, kenapa? Alasannya mohon dijawab. Maksudnya gini kali Kak, mungkin kan zaman sekarang itu ada sosmed itu apa, calonnya itu dipublikasikan gitu sebelum menyebar undangan, sebarnya undangan. Gimana itu Kak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak ini ta'aruf calonnya udah Publikasikan di sosial media? Kayaknya itu tidak masuk dalam pembahasan ta'aruf ya. Ta'aruf itu ya kita kena banyak juga yang nanya bagaimana ta'aruf itu dilaksanakan. Ta'aruf itu caranya cuma satu, yaitu mendatangi keluarganya gitu. Jadi adapun dia misalnya telepon atau dan lain sebagainya itu tidak ada pembahasannya seperti itu. Tidak ada. Iya, jadi kecuali mungkin darurat mendesak, itu pun ada beberapa adab yang harus kita jaga gitu. Jadi kalau misalnya mudah berani kirim foto itu kayaknya keluar dari koridor ta'aruf ya. Jadi buat Eka Rahmawati tidak ada ya. Itu tidak masuk dalam kategori ta'aruf ya. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua nih Kak. Sebenarnya dalam Islam adakah ta'aruf itu Kak? Iya. Yang tadi Seperti tadi dijelasin ya. Ya, ta'aruf itu salah satu daripada rangkaian khutbah. Jadi sebelum khutbah itu kita ya ta'aruf dulu, karena umumnya memang ta'aruf dilakukan sebelum khutbah. Ya. Tujuannya itu apa? Untuk mengetahui bagaimana calon kita, karena nikah itu adalah salah satu ibadah yang terpanjang yang kita laksanakan, maka butuh fondasi yang kuat. Fondasinya apa? Fondasi agama. Dan bagaimana kita mengetahui agama dari partner kita itu kalau kita nggak ta'aruf atau khutbah. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, dari Taskia Amalia. Lebih ke curcol sih sebenarnya, curhat ya kan. Kak, saya kan punya calon, tapi calon saya itu jauh lagi mengikuti pendidikan TNI. Apakah itu bisa dibilang ta'aruf atau enggak? Terima kasih. Apa ya, tadi udah dijelasin kan ya sebenarnya? Iya. Kalau gimana dulu gitu ya, kalau misalnya masih melalui perantara orang lain mungkin bisa dibilang ta'aruf, tapi kalau gimana tuh Kak? Ta'aruf itu pengenalan aja. Jadi kalau ada jeda waktu misalnya ya udah kita ini aja, misalnya itu dia callingan apa enggak gitu. Kalau ta'aruf itu langsung kayak khutbah itu asal katanya khutbah itu jelas ringan gitu. Dan melahirkan ada salah satu akar kata yang khutbah itu akar apa sih namanya, kayu bakar. Yang kayu bakar tuh apa, udah terbakar. Jadi kalau orang khutbah itu kadang-kadang itu banyak setannya itu, jadi banyak cobaan, maka ya nggak bisa itu dikatakan ta'aruf sih sebenarnya. Iya, kalau ta'aruf itu ya apalagi jangkanya sampai lama kayak dia minta, apalagi kalau dia masih suka kontekan, ya telepon atau apa, itu tidak termasuk kategori ta'aruf. Bukan termasuk kategori dari ta'aruf. Ini ada selanjutnya pertanyaan tapi nggak dicantumin nih Kak. Assalamualaikum, saya mau tanya tentang pengalaman saya gini Kak. Saya dikenalin cowok sama orang tua, terus katanya ta'aruf dulu aja, tapi yang saya heran dia sering temuin saya. Apakah yang saya jalani sekarang ta'aruf? Mohon penjelasannya, ta'aruf itu dalam Islam seperti apa dan bagaimana yang saya lakukan sekarang seharusnya? Yang sekarang seharusnya saya lakukan itu gimana Kak? Itu sebenarnya pertanyaan sama aja ya, udah dijelasin. Jadi ta'aruf itu ya salah satu daripada rangkaian khutbah. Jadi kalau orang udah melakukan ta'aruf, dia berarti sudah memiliki kematangan dan ingin melaksanakan atau membangun sebuah keluarga. Kemudian dia ta'aruf, kemudian dia khutbah. Jadi dan di dalam proses ta'aruf dan khutbah itu tidak ada yang namanya bertemu, apalagi misalnya sering dan enggak sama mahram.
gitu. Biarpun untuk pendekatan gitu, untuk mengenali si sosok calon mempelainya gitu, nggak boleh juga itu kan. Bahkan kalau kita buka-buka lagi fatwa sekarang juga tidak ada yang membolehkan laki-laki dan perempuan itu berkhulwat atau berdua-duaan. Jadi sebaiknya gimana nih Kak untuk ini? Ya kalau udah misalnya disuruh sama orang tuanya ya langsung aja taruh hanya pengenalan aja, salah satu daripada rangkaian khutbah. Jadi kalau orang melakukan taruh itu berarti dia udah fokus, udah mau nikah gitu, bukannya mau main-main atau lain sebagainya. Taruh dan khutbah itu hanya untuk orang yang serius mau nikah. Jadi bukan yang pengen kenal aja, itu enggak termasuk daripada taruh. Semuanya itu adalah termasuk daripada rangkaian khutbah yang kemudian khutbah ini kejawaz atau ke pernikahan. Jadi kalau cuma kenalan aja dulu enggak, itu tidak termasuk. Ini Kalau masih sering ketemu blacklist aja. blacklist aja. Nggak usah jadi. Terjawab sudah ya untuk yang tidak ada namanya. @Lailatul Maghfirah. Seberapa penting proses ta'aruf dalam Islam? Dan bagaimana hukumnya orang yang menikah tanpa ta'aruf? Maksudnya ini pacaran gitu Pak, ada nggak hukumnya? Jadi dia tuh nikah tapi pacaran gitu, sebelumnya pacaran bukan melalui ta'aruf. Itu gimana? Kalau kita hanya guru-guru kita yang di sini selalu jawab nggak ada babul pacaran. Di fikih itu nggak ada babul pacaran. Jadi buat teman-teman yang udah pacaran ya itu dosa zina itu salah satu daripada dosa terbesar ya. Jadi sebelum misalnya kita udah pacaran nih, udah nikah terus dosanya hilang gitu aja, itu enggak ya. Jadi kita sebelum nikah itu harus melakukan taubat dan teman-teman yang sudah melakukan pacaran ya alangkah lebih baiknya untuk menghindari yang tidak diinginkan di masa yang akan datang ya. Lebih baik udahin dan lebih baik langsung nikah. Iya, seberapa pentingnya ta'aruf dalam pernikahan? Tadi pertanyaannya. Seberapa pentingnya ta'aruf dalam pernikahan? Jadi dalam pernikahan itu kita sekali lagi ya nikah itu ibadah terlama dan kita nggak bisa kayak membeli kucing dalam karung gitu. Jadi adanya ta'aruf ini atau adanya khutbah ini kita untuk apa? Untuk mengenal bagaimana kita mempertemukan dua keluarga yang gak pernah ketemu sebelumnya, dua otak yang mungkin beda pikiran begitu. Jadi dalam khutbah dan ta'aruf ini kita mengenal terus bagaimana caranya. Itu dalam fikih Islam Wadilatuh karangan Wahbah Az-Zuhaili itu dikatakan ada dua cara bagaimana kita mengenal daripada makhtubah atau perempuan yang ingin kita lamar. Yang pertama kita mengirim orang, misalnya mengirim perempuan untuk memata-matai gitu, menjadi perantara bagaimana kita akan tahu itu bagaimana karakteristik daripada perempuan yang pengen kita lamar, tentang kesehariannya. Yang kedua kita datangi langsung ke orang tuanya, kemudian kita lihat langsung dan kita gali data yang tadi sudah disebutkan itu melalui orang tua. Ini ada dari @dwi.suci. Ta'aruf bagaimana yang dibenarkan? Bolehkah saling berhubungan walaupun hanya melalui handphone seperti WhatsApp atau sosmed lainnya tanpa perantara? Sudah dijelaskan tadi Pak, tidak boleh ya Pak? Iya, tidak boleh. Sekalipun mungkin kalau zaman sekarang sudah mudah sekali ya, itu harus berhati-hati. Dan kalau mendesak itu pun pertama harus mendesak. Jadi kalau misalnya masih bisa untuk tidak mengabari itu lebih baik jangan. Yang kedua apa? Kita nggak boleh ada tambah-tambahan, misalnya gombal atau bercanda-canda itu nggak boleh. Panggilan sayang. Iya. Yang ketiga kita harus susun bagaimana kata-kata terbaik yang kita kasih dalam pesan itu, pesan mendesak itu. Karena zaman sekarang itu kan banyak yang mengartikan pacaran itu bisa jadi ta'aruf gitu. Iya. Ya kan? Padahal boncengan sana sini tapi ngomongnya aku mau lebih ta'aruf sama dia gitu kan. Makanya mudah-mudahan buat teman-teman yang sudah
nonton channel ini mudah-mudahan sedikit dapat pencerahan mengenai ta'aruf gitu. Jadi sangat berbeda ta'aruf dengan pacaran itu. Pacaran itu tidak ada dalam Islam, yang ada ta'aruf atau khutbah. Mudah-mudahan dengan adanya kita kajian ini, mudah-mudahan bisa membawa efek bagi anak-anak muda dan teman-teman sekalian yang nonton channel ini. Demikian jawaban pertanyaan dari teman-teman, dan Kak Dian Hilda akan memberikan kesimpulan yang sudah dibahas pada hari ini. Silakan Kak Hilda. Jadi kesimpulan pada pembahasan kita kali ini adalah bagi para pemuda atau pemudi yang sudah memiliki kematangan, kemudian ingin berkeluarga, maka prosesnya adalah yang pertama ta'aruf sebelum khitbah. Dan ta'aruf ini dilakukan untuk apa? Untuk menggali data calon pasangan kita. Apa saja yang harus kita gali dari ta'aruf ini? Yang pertama adalah mengenai bagaimana perangainya, yang kedua bagaimana pengelolaan hartanya, yang ketiga bagaimana dia tumbuh dari keluarga yang bagaimana, yang ketiga adalah agamanya. Kalau kita mendahulukan yang agamanya dalam memilih pasangan, insya Allah kita tidak akan rugi atau insya Allah beruntung. Dan catatannya adalah bahwa ta'aruf dengan pacaran itu sangat berbeda. Pacaran itu sudah jelas itu dilarang oleh agama, oleh syariat Islam, dan ta'aruf itu bukan pacaran. Jadi jangan sampai salah penafsiran. Buat teman-teman, mudah-mudahan bisa yang menonton, mudah-mudahan bisa mendapat sedikit banyak dari pelajaran dari apa yang kita sudah bahas ya, dan bisa juga mencerahkan gitu, sedikit mencerahkan. Dan yang perlu digarisbawahi adalah tontonan ini itu bukan jadi patokan, artinya hanya salah satu daripada preferensi saja, tidak dijadikan patokan. Jadi mau lebih yakin lagi, tanya sama guru yang lebih dalam lagi dan baca bukunya lagi ya. Buat teman-teman yang mungkin belum kejawab pertanyaannya, mungkin bisa nanya langsung di Instagram @diahilda_abdurrahman, dia Abdurrahman ya. Ya, karena banyak banget ya Kak masih pertanyaan-pertanyaan yang mohon belum maaf kita karena jawab. waktunya kita tidak bisa jawab semua. Demikian pembahasan kita kali ini, dan tetap stay tune di channel Sarjana KPI yang muda yang berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.